pemain bola. Oh, pemain bola ya. Vinicius JR. Oke, habis itu kita akan belajar tentang hernia. Jadi tadi kan udah ini kelompok B berapa? Ya. Tadi udah ditanyain sama Mas siapa ya? Mas Fatan ya, hernia ya. Nah, tapi tadi tuh lebih ke Mas Fatan tuh sebenarnya pengen nanya yang hernia abdominal. Tapi hernia itu kan ada banyak, ada apa? Abdominal yang di trigonum pisobat. Terus tuh ada yang inguinal. Dia di mana? Di kanalis inguinalis. Nah, bisa sampai masuk ke skrotum kayak gitu. Nah, ini ada indirect hernia. Jadi indirect hernia itu justru lebih dalam dan dia apa namanya? Jalan matematika. Dan dia adalah kongenital. Artinya dia berasal dari lahir. Oke. Habis itu dia bisa masuk ke mana? Ke skrotum. Oke, paham ya? Kalau indirect dia sampai ke skrotum. Sementara kalau direct dia itu hanya sampai atas, mendesak dari bagian abdomennya aja. Nah, dia itu lebih sering terjadi pada elderly, jadi pada masa tua. Oke, kalau indirect itu kongenital dan dia sampai ke skrotum. Kalau direct dia lebih ke masa tua dan nggak sampai ke skrotum. Oke, nah ini bisa dilihat hernia inguinalis. Definisinya suatu penonjolan atau keluarnya suatu sakus peritonealis dengan atau tanpa diikuti isi abdomen. Jadi bisa aja penekanan itu tanpa diikuti oleh intestin. Oke, nah melalui bagian lemah dinding abdomen di regio inguinalis. Biasanya karena ngangkat beban-beban berat kayak gitu ya. Oke, habis itu lanjut nih, bisa dilihat ini kan kongenital, dia sampai ke skrotum. Berarti dia direct apa indirect? Oke, habis itu ini hipertensi porta. Jadi seseorang itu mengalami gangguan di hepar, kalau dia sampai mengalami kabut medusa dan sebagainya, kok bisa? Yang pertama, manifestasi dari hipertensi vena porta itu adalah varises esophagus. Oke, varises esophagus. Jadi kalau orang kan ada sistem porta hepatis tuh, nanti diajarin di Mas Fatan. Nah, kalau di situ mengalami hipertensi, dia manifestasinya bisa sampai ke varises esophagus. Jadi pembuluh darah di esophagus itu akan membesar kayak gitu. Oke. Di sisi lain dia sampai hemoroid. Hemoroid itu apa namanya bahasanya? Apa? Wasir ya, wasir, benar. Hemoroid itu sama dengan wasir. Habis itu kalau di rektum ya. Tapi kalau dia ada di sekitar umbilikus itu dia kabut medusa. Kenapa? Pertama, sistem vena porta hepatis itu ada beberapa fungsinya, di antaranya vena gastrica sinistra, oke, vena rectalis superior dan vena paraumbilicalis. Bisa dilihat ya. Nah, mereka itu hipertensi tekanannya meninggi kan, tapi mereka itu akan bertemu dengan sistem vena azygos. Vena azygos itu adalah vena sistemik, vena yang memvasularisasi seluruh tubuh. Nah, tekanan yang awalnya dari gastrica sinistra ini tinggi, dia akan masuk ke yang lebih rendah, ke azygosnya. Makanya dia sampai ke vena azygos, sampai ke sistemik, dan dia akan termanifestasi di esophagus. Padahal kalau dipikir di sini kok bisa naik, karena dia melalui pembuluh darah yang sistemik, yaitu vena azygos. Sama dengan vena rectalis superior, dia akan beranastomosis dengan vena rectalis tibialis dan vena rectalis inferior yang itu sifatnya sistemik. Oke. Nah, tekanannya akan terdistribusi ke situ, makanya bisa sampai hemoroid. Oke. Dan yang ketiga adalah di dinding abdomen sekitar umbilikus. Jadi para umbilicalis dia akan beranastomosis dengan vena superficial dinding abdomen yang dia adalah sistemik. Makanya dia akan menimbulkan perbesaran, yaitu adalah dengan kabut medusa. Jadi pembuluh darah di abdomen ya itu akan terlihat besar-besar. Nanti kalian bisa searching ya, kayak penampakannya kayak gimana. Oke. Mata liatin biar nggak bingung. Oke, sebentar ya. Iya, benar. RSS esophagus, mana ya gambar orang? Oh, nggak ada gambar yang nah kayak gini, severe. Nah, nih kayak gini. Jadi pembuluh darah di esophagus itu kayak timbul menonjol kayak gitu ya. Nih, oke. Habis itu ada apa lagi tadi? Hemoroid, udah tau lah ya hemoroid. Kalau kabut medusa tuh kayak gini. Jadi
kalau ditanya apa manifestasi klinis dari hipertensi porta, itu adalah apa? Varises esophagus, yang kedua hemoroid, yang ketiga adalah kabut medusa. Oke, paham semuanya? Lanjut, gampang kan? Habis itu hepatomegali, ini gampang ya. Jadi hepatomegali pengukurannya adalah dengan blank heart. Nah, berapa liver span yang normal? Kalian udah ngelakuin belum? Belum ya? Berapa liver span yang normal? Kalau dia di linea midsternalis, di dekat sternum sini, dextra ya, karena hepar ada di dextra, dia ukuran normalnya adalah 4-8 cm. Sementara kalau dia diukurnya pada linea mid clavicularis kanan atau medio clavicularis kanan, dia ukuran normalnya 6-12 cm. Kenapa? Karena dia ukuran yang lebih besar itu terletak di lateral. Oke? Ukurnya bukan kanan kiri tapi atas bawah ya. Terus dulu. Oke, udah. Satuan pengukurannya apa? Blank heart. Oke. Jangan skafna loh ya, beda loh ya. Habis itu ini cirrhosis. Biasanya ini yang terjadi pada orang alkoholik, orang yang sering konsumsi alkohol, atau bisa terkena virus hepatitis juga ya. Nah, di sini stagingnya atau tahapannya, yang pertama healthy liver, dia masih sehat. Yang kedua fatty liver, fatty sesuai namanya fat, lemak. Jadi heparnya itu akan berlemak benar atau steatosis. Bentar ya. Jadi apa gimana kan yang indirect? Yang indirect itu dia nggak sampai ke apa namanya? Sampai indirect skrotum. Kalau direct nggak sampai. Oh, kenapa gitu? Mana skrotum tuh yang mana ya? Itu kayak semipi. Kenapa? Dia tuh berarti ada tandangan dari luar. Iya, kelihatan dari luar. Ngerti juga ada gara-gara apa? Ini loh di buku. Ini kan itu ya, hati, hepar. Empuk ya? Oh iya. Oke, cirrhosis tadi stagingnya dari healthy, fatty, terus fibrosis. Fibrosis itu berarti perubahan menjadi jaringan fibroblast, menjadi kayak gitu ya, menjadi jaringan yang parut, benar, bahasa awalnya parut. Itu adalah cirrhosis. Cirrhosis itu dia mulai mengecil. Dan kalau cirrhosis proses ini terus berlangsung, dia akan menjadi cancer, hepatoseluler karsinoma. Oke, ini adalah staging, tapi prosesnya nggak cepat. Ini prosesnya kronis, jadi alkoholik kronis kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau steatosis pas masa fatty dia bukan mengecil tapi membesar. Tapi pas sudah masuk masa cirrhosis dia mengecil. Oke, paham? Lanjut nih, vesicavelea. Oke, yang tadi ditanyain kolesistitis di mana radangnya? Di vesicavelea-nya ya, di gallbladder-nya. Kalau kola, ingat kalau ada, tapi ya nggak bisa dijadiin patokan sih. Biasanya kalau kolangitis dia di ductus mana? Ya, di ductus cysticusnya ya, atau di bile duct, ductus biliarisnya. Oke, intinya yang kolangitis sama choledocholithiasis itu di ductusnya, tapi kalau di cholecystitis dan cholelithiasis itu di vesicavelea-nya. Oke, jangan kebalik, paham saya? Coba itis itu radang. Berarti kalau cholecystitis di mana? Di vesicavelea-nya, betul. Kalau kolangitis di mana? Di ductusnya, betul. Habis itu kalau cholelithiasis Dia di iya, vesicavelea-nya. Kalau choledocholithiasis di ductusnya. Oke, paham semuanya? Bisa di ductus choledocus, bisa di ductus cysticus gitu ya, oke? Habis itu pemeriksaannya adalah Murphy sign, pemeriksaan untuk hal-hal di kelainan di vesicavelea. Dia bisa menggunakan Murphy sign. Jadi di sekitar, di dekat umbilikus daerah itu nanti ditekan, oh nyeri kayak gitu. Namanya Murphy sign ya. Nanti kalian belajar, oke? Lanjut, nah ini kolangitis. Kolangitis tadi radang di mana? di ductusnya. Di ductus apa di vesicavelea-nya? Ductus, betul. Nah itu ada namanya triad Charcot. Ingat-ingat ya, triad Charcot. Pertama, jaundice, berarti dia kuning karena aliran empedunya terhambat, maka dia masuk ke sistemik, masuk ke peredaran darah, sehingga dia akan menjadi
Nih, selanjutnya rack pain. Jadi kayak sakit di sekitar sini. Right upper quadrant, oke? Hiroyuki itu right upper quadrant. Udah belajar kuadran kan? Kuadran kanan atas, oke? Dia akan sakit di situ. Dan ada fever. Jadi dia akan merasa demam. Nggak merasa, dia akan demam gitu. Oke, paham? Oke, apa tadi? Kreasinya? Jaundice, right upper Quadrant pain sama fever. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada acute suppurative cholangitis. Jadi ini kegawatan. Jadi kayak ada pus di situ ya. Bisa dilihat di kanan bawah ini. Ada pus di ductus biliaris yang bisa termanifestasi dalam pentatrenol. Jadi kalau triad itu kan ada 3. Pentat itu berarti tandanya ada 4 tanda klinisnya. Ditambahi dengan hipotensi dan confusion. Hipotensi itu apa? Karena darah rendah kan. Confusion itu kebingungan. Dan biasanya penyakit-penyakit yang ditandai dengan hipotensi dan confusion itu adalah penyakit kegawatan karena ada gangguan hemodinamik dalam tubuh. Oke. Selanjut pankreas. Ini kalau pankreatitis ada sign namanya Cullen sign dan Gray Turner sign. Jadi seolah-olah lebam gitu. Paham? Oke, ini bagian-bagiannya ya. Ada ductus wirsuni, santorini, incisura pankreatiki yang kayak lengkungan, ada ductus colecdochusnya. Nanti ada kaput, kolum, korpus kaudanya ya. Ini kaput, kolum, korpus kauda. Bener? Ya ngerti kan ya? Kaput, kolum, korpus kauda. Nanti ada di soal. Splenomegaly berarti pembesaran lien. Pengukurannya Schaffner. Kalau Hepar tadi bilang hard. Kalau lien adalah Schaffner. Oke, latihan soal. Let's go. Aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis akan membentuk apa? Ada yang apa yang membentuk struktur yaitu Membentuk apa? Batas bawahnya dulu deh. Batas bawahnya adalah ligamentum inguinal. Betul. Aduh, waktu udah habis. Kita cepetin ya. Usus ligamentum inguinal akan berjalan dari sias sampai tuberculum pubicum, lalu melipat menjadi kanalis inguinalis. Oke, serat-serat dari vagina, flat muscle, berarti di tengah. Linea alba. Kita lihat di sini. Oh, turun ya guys. Nih, flat muscle. Flat muscle itu kan ada obliquus externus, obliquus internus, dan musculus transversus. Dia membentuk garis di tengah. Tuh, yang dilingkari linea alba itu kelihatan kan? Oke, aku gedein kali ya. Nih, linea alba kelihatan. Habis itu batas bawah dari aponeurosis adalah apa? Ligamentum inguinal, berjalan dari sias sampai tuberculum pubicum, melipat menjadi kanalis inguinalis. Good. Habis itu fascia superficialis dibagi menjadi 2, yaitu merupakan titik-titik yang merupakan lapisan titik-titik dan terletak di superficial. Superficial apa? Scarpa apa kampa? Scarpa apa kamper? Kamper. Yang di profunda berarti scarpa. Yang kamper dia kayak akan lemah. Oke. Yang terletak di profunda dia nggak terlalu kaya. Nah, fascia apa yang meluas sampai stratum dan disebut sebagai fascia apa? Yang terdiri dari otot apa? Ini fascia scarpa ya, yang profunda menjadi fascia dartos yang di musculus apa? Premasterica apa ya? Oh, ini. Ya Allah, ternyata ototnya nggak ada namanya. Oh, otot polos. Otot polos. Oke, fascia superficialis dibagi menjadi 2, kamper dan yang superficial ya, kayak akan lemak, dan profunda adalah scarpa. Scarpa akan jadi dartos. Dartos di situ diperkaya oleh musculus. Kalau nggak salah premaster ya, kalau nanti masuk blok 2.1. Itu dinding abdomen nih, udahlah ya, gampang. Rampingnya terbatas nih, tadi 4 bagian, oke? Apa tadi? Kaput, kolum, korpus, dan ya gampang lah ya. Itu lanjut, lengkapilah bagian-bagian berikut. Ini apa? C. Ductus colecdochus. Ini yang A. Wirsuni. B. Santorini. A berarti yang Wirsuni akan bergabung dengan struktur C. Ductus biliaris. Bentuk ruangan. Ruangan berarti ampulla vateri. Oke. Ampulla vateri menjadi 2 bangunan. Oh, ini B dan D. D mana kak? Kak. Ya Allah kak. Oh, ampulla vateri ini. Struktur B
dan D. Amplova terima partisipan menjadi dua agunan yang secara berurutan disebut inikah papilla duodenum mayor dan papilla duodenum minor. Ini intinya kayak mau mengurutkan empedu ya. Oke, kalau dari yang Santorini dia berarti ke papilla duodenum minor. Kalau dari Mirsungi dia ke papilla duodenum mayor, membentuk ruangan penonjolan besar disebut ampulla vateri. Yang ada di situ ada muskulus namanya sphincter Oddi. Oke, paham? Oke, lanjut. Kak, habis itu di sini ada lien terletak pada regio apa? Nih, hipokondriaka sinistra, tinggi kausa 9 sampai 10. Nah, ini ada bagian pintu masuk. Oke, pintu itu berarti hilus, hilum renalis. Tempat terdapat bagian yang tempat masuk dan arteri vena lienalis. Dan ada plexus nervosus dan plexus rheumaticus. Tapi yang lebih urgent adalah yang arteri vena lienalis. Habis itu pembesarannya adalah splenomegali, pengukurannya dengan skaf. Nah, lanjut cepat aja. Ini apa? Pulpa kan? Pulpa dari dentis kan? Berarti dia pulpitis. Lanjut. Nervus ini yang membawa sensasi pengecap. Pengecap itu rasa. Asin itu apa? Facialis. Oke, di daerah wajah itu adalah facialis. Nah, kalau di lidah itu ada dua yang berperan. Itu ada facialis dan trigeminus. Kalau yang untuk merasakan itu facialis atau nervus tujuh, diingat-ingat. Tapi kalau untuk sensasi nyerinya, rasa sakit di situ itu adalah nervus 5 cabang 3. Trigeminus. Benar. Oke, paham? Cepet aja ya. Ini apa termasuknya? Forget kan? Jadi trunkus colectus. Oke, ini hepar. Oke, lanjut. Dari mana vaskularisasi? Gampang. Ini lien, arteri lienalis. Oke, good. Nama ini tadi apa? Ini nggak sih? Apa namanya? Bukan. Apa namanya? Perut terisi cairan asites nggak sih? Asites. Manifestasi klinisnya, nama penyakitnya apa ya? Ya kayaknya berkaitan dengan hepatitis hepatis. Manifestasi klinisnya adalah asites. Tata laksananya bisa di suction, bisa dikeluarin, dan kelainan apa ini dia maksudnya hipertensi porta ya? Tahu Kak? Ya ini antara asites atau hipertensi porta ya. Kalau dia dimaksud adalah hipertensi porta, berarti kelainan lainnya tadi ada varises esophagus. Habis itu yang kedua ada apa? Hemoroid. Yang ketiga ada, iya, udah moving. Oke, Gian. Moving. Oke, udah. Terima kasih, Mbak.